Kamu tahu nggak? Teori multiverse adalah konsep yang menarik dalam fisika dan kosmologi yang menyatakan bahwa ada lebih dari satu alam semesta. Dengan kata lain, semesta kita hanyalah salah satu dari banyak alam semesta yang ada. Konsep ini muncul dari upaya untuk menjelaskan berbagai fenomena yang tidak dapat dijelaskan oleh teori-teori fisika tradisional. Misalnya, mengapa alam semesta kita tampak begitu sempurna untuk mendukung kehidupan? Mengapa hukum fisika di alam semesta kita tampak sangat teratur dan konsisten? Teori multiverse berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan mengusulkan bahwa ada banyak alam semesta lain yang mungkin memiliki hukum fisika dan kondisi yang berbeda. Dalam konteks ini, alam semesta kita adalah salah satu dari banyak kemungkinan yang ada. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa keberadaan banyak alam semesta dapat menjelaskan fenomena seperti prinsip antropik, yang menunjukkan bahwa alam semesta kita memiliki sifat-sifat khusus yang memungkinkan kehidupan. Teori multiverse tidak muncul secara tiba-tiba, ia berkembang dari berbagai teori fisika yang sudah ada sebelumnya. Salah satu teori yang paling terkenal adalah teori inflasi kosmik, yang dikembangkan oleh Alan Guth pada tahun 1980-an. Teori ini menjelaskan bahwa setelah Big Bang, alam semesta mengalami fase ekspansi yang sangat cepat. Selama periode inflasi ini, mungkin terjadi pembelahan menjadi beberapa gelembung atau alam semesta terpisah. Dalam model inflasi, setiap gelembung bisa memiliki sifat fisika yang berbeda, menciptakan berbagai jenis alam semesta. Misalnya, beberapa alam semesta mungkin memiliki konstanta fisika yang berbeda, sehingga menciptakan kondisi yang tidak mendukung kehidupan seperti di alam semesta kita. Selain itu, teori mekanika kuantum juga memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan konsep multiverse. Fisikawan Hugh Everett III mengusulkan interpretasi dunia paralel dari mekanika kuantum pada tahun 1957. Menurut teori ini, setiap keputusan atau peristiwa kuantum dapat menciptakan cabang baru dari realitas. Setiap cabang mewakili hasil yang berbeda dari keputusan tersebut. Ada beberapa jenis teori multiverse yang telah diusulkan oleh para ilmuwan. Multiverse gelembung. Setiap gelembung adalah alam semesta terpisah dengan hukum fisika sendiri. Dalam model ini, beberapa gelembung mungkin memiliki sifat yang sangat berbeda. Mungkin ada alam semesta dengan hukum gravitasi yang lebih lemah atau bahkan tanpa gravitasi sama sekali. Teori banyak dunia, diajukan oleh Hugh Everett III, teori ini menyatakan bahwa setiap kali kita membuat keputusan atau terjadi peristiwa kuantum, alam semesta bercabang menjadi dua atau lebih. Dalam konteks ini, setiap kemungkinan hasil dari keputusan tersebut terwujud dalam alam semesta terpisah. Multiverse inflasi. Dalam model inflasi kosmik, ada kemungkinan bahwa inflasi tidak hanya terjadi sekali. Beberapa bagian dari ruang dapat terus mengembang sementara bagian lainnya berhenti, menciptakan banyak gelembung atau alam semesta di dalam ruang waktu. Multiverse berlapis. Quilted multiverse tipe ini menunjukkan bahwa alam semesta kita adalah salah satu dari banyak wilayah dalam selimut kosmik yang luas, di mana setiap wilayah memiliki sifat fisik yang berbeda. Multiverse berana. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta kita hanyalah salah satu dari banyak alam semesta yang terlipat dalam ruang berdimensi lebih tinggi. Alam-alam semesta ini dapat bersentuhan satu sama lain pada titik-titik tertentu, menyebabkan fenomena seperti lubang cacing atau perjalanan waktu. Sampai saat ini, belum ada bukti ilmiah yang pasti untuk mendukung teori multiverse. Namun, beberapa pengamatan kosmologis dan eksperimen fisika kuantum memberikan petunjuk bahwa multiverse mungkin ada. Misalnya, radiasi latar belakang kosmik, sisa radiasi dari Big Bang, menunjukkan pola-pola tertentu yang bisa diinterpretasikan sebagai indikasi adanya interaksi antara gelembung-gelembung multiverse. Beberapa eksperimen dalam fisika kuantum juga menunjukkan bahwa partikel dapat berada dalam beberapa keadaan sekaligus hingga dia mati. Fenomena ini mendukung gagasan bahwa realitas bisa bercabang menjadi berbagai kemungkinan. Namun, tantangan terbesar bagi para ilmuwan adalah bahwa banyak aspek dari teori multiverse sulit untuk diuji secara empiris. Ini menimbulkan pertanyaan penting. Apakah teori yang tidak dapat diuji masih dianggap sebagai sains? Beberapa kritikus berpendapat bahwa multiverse hanya merupakan spekulasi tanpa dasar bukti nyata. Teori multiverse telah menimbulkan perdebatan hangat di kalangan ilmuwan dan filosof. Banyak ilmuwan skeptis terhadap ide ini karena kurangnya bukti konkret dan kesulitan dalam melakukan pengujian empiris terhadap hipotesis tersebut. Kritik utama terhadap teori multiverse adalah bahwa ia bersifat ad hoc, artinya ia dirancang untuk menjelaskan fenomena tertentu tanpa dasar teoritis yang kuat. Salah satu kritik utama adalah bahwa jika ada banyak alam semesta, maka pertanyaan selanjutnya adalah, siapa atau apa yang menciptakan semua itu?
Jika kita menganggap bahwa ada mekanisme untuk menghasilkan banyak alam semesta, maka pertanyaan tentang asal-usul mekanisme itu muncul kembali. Di sisi lain, pendukung teori multiverse berargumen bahwa jika kita ingin memahami kompleksitas dan keanehan alam semesta kita saat ini, maka kita harus mempertimbangkan kemungkinan adanya lebih dari satu realitas. Teori multiverse juga membawa implikasi filosofis yang menarik. Jika ada banyak versi dari diri kita di berbagai alam semesta lain, apa artinya itu bagi identitas dan kebebasan memilih? Apakah pilihan kita benar-benar berarti jika setiap kemungkinan hasil terwujud di tempat lain?